Salam Media Delegasi TV, senang sekali pada hari ini di waktu kita yang berbahagia, pastinya dalam keadaan sehat. Hadir lagi bersama saya Mariana Pitupulu yang pastinya akan menjadi host di acara kita yang luar biasa ini dengan tema Kawal Pemilu Damai dan Berintegritas untuk pemenangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Telah hadir bersama saya yang pastinya Bapak dan Ibu yang akan menjadi narasumber pada acara kita kali ini. Saya mau ucapkan selamat datang kepada Ibu Arni Mariani Siringoringo, selaku ketua dari organisasi Guntur Ganjar untuk Rakyat ya Bu ya. Selamat datang kepada Bapak Sabar Sihite, selaku ketua sumut dari Dulur Ganjar Pranowo. Selamat datang juga kepada Bapak Edison Siagian, selaku Ketua Sumatera Utara dari Aliansi Nasionalis Nusantara Antar. Dan selamat datang kepada Bapak Sabam Siburian, selaku Ketua Sumatera Utara dari Poros Ganjaran. Baik, jadi pada hari ini mungkin kita akan berdiskusi dengan tema Kawal Pemilu Damai dan Berintegritas untuk pemenangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Acara dialog ini kita gelar dalam rangka untuk menyongsong pemilu yang akan dilaksanakan di tahun 2024 ya Bapak dan Ibu. Jadi ada banyak sekali mungkin pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang mungkin akan saya wakilkan di sini, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat ditanyakan dan bisa terjawab dengan menonton dari tayangan kita pada hari ini. Baik. Untuk yang pertama, kita mau dengar pendapat dulu dari Bapak dan Ibu. Kira-kira apa yang melatar belakangi Bapak dan Ibu ini terpanggil untuk bergabung di organisasi relawan pendukung calon presiden Ganjar Pranowo? Mungkin dari Pak Sabar duluan ya Pak ya? Iya, boleh Pak. Baik. Apa ini Pak yang membuat jiwa nasionalisnya itu jadi terpanggil sehingga kita nih mendukungnya Pak Ganjar gitu? Baik, terima kasih untuk pembawa acara ya, Ibu Buruda Pitupulu. Yang pertama, relawan ini tentu hadir dari kelompok masyarakat yang independen. Karena kita menyadari bahwa suksesi kepemimpinan di tahun 2024 ini akan sangat berpengaruh kepada kehidupan rakyat dan bangsa ini di masa mendatang. Oleh karena itu kita dari masyarakat yang tidak terafiliasi dengan kepentingan partai politik, kita punya sebuah keinginan untuk bagaimana sosok pemimpin ke depan ini yang menurut kacamata kami dari Dulur Ganjar Pranowo, bahwa sosok Ganjar sangat mumpuni untuk memimpin bangsa ini, apalagi setelah kemarin mendaftar ke KPU didampingi oleh Pak Mahfud MD. Kita punya harapan besar bahwa bangsa ini ke depan akan memiliki pemimpin nasional yang benar-benar dibutuhkan. Itulah latar belakangnya, dan khusus dari Dulur Ganjar Pranowo sejak tahun 2020 kita sudah melakukan sosialisasi. Sampai hari ini di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Namun kita tetap harus berupaya bagaimana meyakinkan rakyat agar mereka ikut bersama kita. Seperti kita ketahui hari ini, bangsa kita, bangsa Indonesia, kita semua harus bersyukur bahwa sudah ada 3 pasang calon yang mendaftar. Dan kita harus berprasangka positif. Ketiga pasang calon ini adalah putra-putra terbaik bangsa. Hanya yang paling baik itu Ganjar Pranowo Mahfud MD. Saya pikir itu dulu yang dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi yang melatar belakanginya memang niat dari dalam diri dan juga melihat sosok Ganjar ini yang paling baik tadi ya Pak. Ya, oke. Baik, kita mau dengar dari Ibu Arni, boleh Bu disampaikan? Terima kasih. Kalau kami dari Guntur Ganjar untuk Rakyat itu melihat ketiga kandidat sosok daripada Capres 2024 itu, kita kan harus memilih yang lebih baik, dan kita melihat track record daripada Pak Ganjar itu sangat merangkul merakyat. Kita sudah lihat bagaimana cara beliau merangkul rakyat, masyarakat pinggiran. Berarti artinya untuk kedepannya akan menjadi pemimpin yang benar-benar memikirkan rakyatnya. Karena di satu sisi beliau benar-benar pejabat yang bukan pengusaha.
Kalau pengusaha berarti sudah ada aneh-aneh lain-lain, istilahnya lebih mementingkan usaha. Tapi kalau ini mereka kami lihat bahwa Bapak Ganjar Pranowo itu lebih fokus untuk membangun rakyatnya. Ya mudah-mudahan ya 2024 beliau memimpin menjadi presiden dan rakyat semua bisa terangkul. Oke, baik. Bagaimana Pak kalau dari Aliansi Nasionalis Nusantara dari Antar? Boleh Baik. saya tanyakan pada Pak Edison? Terima kasih. Jadi kalau kami dari Aliansi Nasionalis Nusantara atau disingkat Antar melatar belakangi kami untuk memilih Ganjar adalah karena kita melihat bagaimana dia memimpin Jawa Tengah 10 tahun, di DPR juga 8 tahun. Jadi tergerak kami nih Antar Aliansi Nasional Nusantara tergerak bagaimana supaya Bapak Ganjar Pranowo ini menjadi presiden. Dan ini akan melatar belakangi berkelanjutannya nanti ketika Pak Jokowi sudah selesai. Ini yang bisa, ini yang mampu di antara yang tiga. Dan kalau kita melihat juga Pak Ganjar ini kan anak orang susah juga ini. Kalau kita melihat dari tiga baca pres ini, orang-orang yang terpilih dari bangsa Indonesia yang tiga orang ini, yang terbaik itu hanya Ganjar, nggak ada lagi. Ini yang terbaik bagi kami. Makanya kenapa bergerak hati saya. Makanya kami Aliansi Nasional Nusantara akan memenangkan bagaimana Ganjar di Sumatera Utara. Mungkin itu aja dari kami Mbak. Makasih, selamat sore. Oke, baik. Selanjutnya kita mau dengar dari Pak Sabam dari Poros Ganjaran. Bagaimana Pak? Baik, kalau saya sih memandang Pak Ganjar ini berbeda pula. Kalau abang dan kakak ini bilang Ganjar yang terbaik, menurut saya Ganjar belum tentu yang terbaik. Tapi saya ingin memilih Ganjar karena agar yang jahat tidak berkuasa. Kalau kader-kader terbaik masih banyak mungkin kan. Nah tapi yang jahat berkuasa itu kita tidak ingin kan. Nah ini untuk Indonesia yang Indonesia emas tahun 2045 ini kita harus siapkan presiden-presiden yang memang sepakat dengan Indonesia maju kan gitu. Nah salah satunya Ganjar. Kedua, Ganjar adalah satu-satunya calon presiden yang tidak bersinggungan dengan intoleran. Kita lihat rekam jejak Anies, kita lihat rekam jejak Prabowo. Mereka bersinggungan dengan itu gitu. Kalau menurut Poros Ganjar begitu aja sih. Oke, baik. Jadi kalau boleh saya simpulkan ternyata berbeda-beda tapi tetap menuju ke Ganjar adalah sosok yang terbaik ya. Kalau tadi kita dari Pak Sabar karena memang dia yang terbaik dari antara calon yang lain. Kalau dari Bu Arni mungkin melihat bagaimana dia merangkul masyarakat. Kalau dari Pak Edison tadi ngelihat dari pengalaman kerjanya ya Pak ya. Bagaimana dia memimpin Jawa Tengah. Sedangkan kalau dari Pak Sabam kalau boleh saya rangkul mungkin agar yang jahat tidak berkuasa. Oke. Berarti setiap organisasi pasti punya latar belakangnya sendiri. Memilih Pak Ganjar dan siap untuk mendukung agar Pak Ganjar menang. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Setiap organisasi ini kan pasti dalam melaksanakan kegiatannya Pak, itu pasti ada program-program, apa kalau kita bilang program kerja ya Bu ya, program kerja, terutama dalam hal untuk memenangkan Pak Ganjar. Mungkin boleh Bapak dan Ibu diuraikan secara singkat aja program dari masing-masing organisasi. Kita mulai dari Pak Sabar ya Pak, silahkan Pak. Jadi baik, kalau dulur Ganjar Pranowo ini mungkin programnya yang paling utama adalah membangun mindset. Ya karena kita tahu hari ini hampir seluruh masyarakat Indonesia pemilih itu sudah banyak yang cerdas. Sehingga yang perlu kita pahamkan kepada mereka adalah bagaimana mereka mengerti, mengenal, dan melaksanakan Pilpres ini untuk kepentingan bangsa ke depan. Jadi kita bangun mindset melalui pendidikan-pendidikan, komunikasi-komunikasi. Mungkin kalau hal-hal berbentuk-bentuk seperti misalnya bansos ini segala macam, ya kita juga sangat selektif. Jangan sampai nanti ada nuansa dari rakyat bahwa kalau udah bagi-bagi pasti coblos. Bukan itu yang kita mau. Yang kita mau itu adalah mereka hadir di TPS sesuai dengan pengetahuan dan kemauannya. Saya pikir untuk sementara itu yang dilakukan oleh DGP, mungkin teman-teman lain. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya dari Guntur Ganjar untuk Rakyat, boleh diuraikan Bu secara singkat? Kalau kami dari Guntur Sumut itu lebih ke sosial dan lingkungan.
Sosial itu artinya kita terjun ke masyarakat pinggiran, bagaimana kita merangkul terutama ibu-ibu atau remaja putri yang artinya mereka tidak punya pekerjaan menetap, daripada memulung, kita ajak untuk mengasih kita beri mereka pelatihan dan akan menghasilkan apa yang bisa untuk masa depan mereka. Dan masalah lingkungan juga untuk bagaimana kita mengajak masyarakat itu juga untuk mendaur ulang limbah-limbah yang ada di sekitar kita. Sepertinya lebih fokus ke situ. Dan kita lihat masyarakat itu kadang mungkin saling bicara, datang ke rumah, Ibu kami pilih Ganjar, mana berasnya gitu kan. Aduh masalahnya Pak Ganjar belum punya lumbung gitu. Jadi tapi cuma Pak Ganjar kirim ini sama kita loh, ada kaos Guntur. Kita hanya bisanya berikan tuh, mereka sudah senang. Ya mudah-mudahan ya kedepannya tetaplah mereka memilih Ganjar, bukan karena kita harus membeli beras atau apa dan lainnya. Seperti itu. Baik, berarti kalau dari Guntur lebih ke sosial dan Sosialnya, lingkungannya, Bu ya. Baik, kita mau dengar Pak dari Pak Edison dari Antar Aliansi Nasionalis Nusantara. Bagaimana program kerjanya, Pak? Baik, Mbak. Kalau untuk program Antar, bagaimana seperti tadi teman kita Ibu ini juga sosial, dan kita khususnya ketekankan supaya nanti kita ini jangan terpuruk dalam kemiskinan. Kedua juga sekarang kan lagi bagaimana program-program kita mau lihat di daerah itu yang anak-anak atau stunting, itu yang ketiganya ya ke petani-petani, nelayan. Ini harus kita turun langsung. Bagaimana kan nanti andaikan ini Pak Ganjar ini menang, kesinilah kita akan programkan untuk menyampaikan ke beliau itu. Itu mungkin dari kami. Makasih. Oke, baik. Selanjutnya dari Poros Ganjaran bagaimana, Pak? Ya, thank you. Kalau dari Poros Ganjaran lebih kepada membangun pemahaman terhadap akar rumput bahwa memang Ganjar adalah calon presiden yang peduli terhadap rakyatnya gitu. Nah, semacam datang ke kedai-kedai kopi kan, ngomong-ngomongin bahwa mempromosikan Ganjar. Kedua, Poros Ganjaran juga sedang membuat program penanaman pohon bersama di pinggir-pinggir sungai gitu. Oke, berarti kalau yang bisa saya tangkap program kerja ini lebih ke tindakan nyata ya Bu ya dari masing-masing organisasi, bukan lagi seperti zaman dulu harus kasih ini dulu biar pilih Pak Ganjar gitu ya. Berarti masing-masing dari organisasi ini punya sasaran elemen masyarakat yang berbeda-beda ya Bu ya. Betul. Bisa saya nambah? Boleh Bu, boleh. Kami masyarakat yang kita himpun itu kita meminta data mereka, tapi kita tidak sampaikan ke mereka bahwa kelak jika nanti Pak Ganjar nanti menang, kita akan mendaftarkan mereka masyarakat itu di BPJS Ketenagakerjaan. Dan kitalah nanti yang berusaha dari mana itu nanti yang akan kita dapatkan untuk masyarakat tersebut. Dan data itu kita langsung melihat, mencek itu melalui link daripada apakah mereka masuk di DPT. Jika tidak, itu kita sarankan mereka untuk melakukannya itu ke dinas kantor lurah agar mereka itu memperjelas supaya mereka dapat daftar DPT-nya itu dan sekalian dapat dengan di mana mereka memilih. Sudah ketahuan di situ dan itulah pendataan terus kami lakukan buat masyarakat pinggiran. Oke, baik. Berarti selanjutnya, kalau tadi sudah disebutkan program kerja dari masing-masing organisasi dan secara pemaparan program kerja juga memang sudah disebutkan elemen-elemen masyarakat yang ingin dirangkul. Tapi kita tetap mau dengar Pak, mungkin kita ganti ya Pak dari sebelah sana duluan nih ya kan, biar agak lebih rileks dia. Iya, baik Pak. Untuk elemen masyarakat yang menjadi sasaran dari organisasi Poros Ganjaran itu siapa Pak? Kita lebih kepada petani, Baik. nelayan, kaum miskin kota, dan kepada Gen Z, itu termasuk mahasiswa-mahasiswa. Mereka saat ini kan merupakan pemilih terbanyak ini Gen Z ini kan, dari umur tahun 2000-an kan, yang lahir tahun 2000-an. Nah, mereka sebagai pemilih terbanyak itu memang harus kita coba hegemoni di situ gitu. Oke, biar yang generasi muda ini mau tahulah sedikit ya kan Pak ya tentang politik ini gitu ya Pak karena kan ya.
politik ini kan tidak hanya harus dikonsumsi oleh orang tua kan. Benar. Kepedulian pemuda di sini juga sangat diharapkan. Oke. Gitu. Baik, bagaimana Pak dari antar elemen masyarakat yang jadi sasaran ingin dirangkul itu siapa Pak? Baik, kalau dari antar khususnya sekarang kan kalau kita di pelosok-pelosok atau di petani, kita akan menyebutkan kepada ke petani juga bagaimana inilah yang terbaik dan inilah akan yang bisa untuk presiden nantinya. Itulah tugas antar ke lapangan, termasuk juga milenial, gadget itu. Karena milenial sekarang kan umumnya hampir 40% kan. Makanya kita mungkin antar juga akan mengundang juga mahasiswa ketika nanti kita akan tawarkan ke mereka bagaimana ini visi misi daripada Ganjar dan Mahfud. Mungkin itu aja Mbak, makasih. Oke, baik. Selanjutnya dari Bu Arni dari Guntur Ganjar untuk Rakyat, Bu. Kalau dari Guntur ini tergantung daerahnya. Jadi tidak selalu di kabupaten kota itu sama. Jadi setiap daerah itu beda, tapi kalau kami dari yang di Kota Medan, di Sumut, tapi Kota Medan berkenaan, kita lebih ke masyarakat, lebih banyak kita di pasar, bagaimana kita mengunjungi pasar, bagaimana kita merangkul mereka, daerah pinggiran sungai, pinggiran rel. Seperti itu. Baik, berarti kita lihat tempatnya juga ya Bu, ya berbeda-beda di setiap kabupaten. Baik, selanjutnya dengan Pak Sabar dari Dulur Ganjar Pranowo, siapa Pak elemen masyarakat yang paling ingin dirangkul sama organisasi ini? Yang paling ingin dirangkul karena kita membangun mindset, itu yang pertama adalah tokoh-tokoh masyarakat. Oke. Kemudian kaum intelektual, baik intelektual yang profesional maupun intelektual muda. Kenapa? Karena target kita, merekalah yang akan menjadi juru-juru bicara. Sehingga kalau kita berhasil meyakinkan ketokohan ini, dia dari 1 bisa 100. Tetapi kalau kita gagal, malah sebaliknya. Maka kalau dari Dulur Ganjar Pranowo, kita fokus kepada ketokohan yang bersangkutan kaum intelektual itu, apakah itu intelektual pemuda, pendidikan, ya, ataupun tokoh-tokoh aktivis yang bisa memperpanjang suara bagaimana mensosialisasikan Ganjar secara baik. Karena kadang-kadang pelesetan ini kan masyarakat ini ya sering-sering juga kadang-kadang nyalah kan. Tetapi kita garis bawahi kepada seluruh yang kita sosialisasikan, jaga persatuan dan kesatuan. Jadi jangan sampai jadi juru-juru pemecah belah. Saya pikir itu dari Ganjar. Oke, baik. Jadi ada 4 organisasi, tadi kita sudah dengar apa yang melatar belakangi, yang sudah pasti sosok dari Pak Ganjar sendiri. Kita juga sudah dengar program kerja dari masing-masing organisasi dan juga elemen masyarakat yang ingin dirangkul. Ini semua tersusun secara sistematis dengan tujuan agar Pak Ganjar menang. Berapa perolehan suara yang kita harapkan, Bapak dan Ibu, agar Pak Ganjar ini bisa menang sesuai dengan harapan dari Bapak dan Ibu selaku ketua dari organisasi yang kami undang pada hari ini? Mungkin ini boleh disepakati angkanya, Bapak dan Ibu. Kalaupun beda-beda sedikit lah ya kan. Kalau dari Poros Ganjaran targetnya 53%. 53% ya Pak ya. disebut. Oke. Baik. Dari antar gimana Pak? Kalau antar, ini juga kami ke daerah 55 ke 60%. Baik. Namanya juga harapan ya Pak ya. Kalau iya. harapan kan Harapan. makanya dibilang kalau bisa bermimpi itu setinggi bintang. Jadi Iya. kalau jatuh di antara bintang-bintang dia Pak. itu Oke. Baik, kalau dari Guntur gimana Bu? Kalau dari Guntur ya istilahnya kalau kita berharap satu putaran 50% pun sudah oke. 50% sudah oke ya, mengingat calon ada 3 gitu ya Bu ya. Baik, kalau dari Dulur bagaimana Pak? Ya, saya pikir satu putaran itu kalau 50,05 lah Bu. Boleh. Ya. Jadi Iya. jadi supaya ada pastinya gitu. Kalau 50 kan belum pasti.
Tapi Benar, kalau benar. 50,05 jadi. Iya, berarti betul-betul targetnya Iya. pas dia ya Iya. Pak ya. Yang penting satu putaran ya, karena supaya pertama APBN kita nggak terganggu dan rakyat nggak letih, ya kan? Kita berharap satu putaran dengan 50,05% Sumatera Utara dimenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Baik, berarti kalau bisa saya ambil angka tengahnya mungkin di sekitar 54 sampai 55. Iya, kalau kita ini kan ya Bu ya, kita rata-ratakan. Oke, baik. Sudah disampaikan tadi latar belakang dari pribadi masing-masing. Kenapa harus Pak Ganjar? Juga sudah disampaikan bagaimana program kerjanya, elemen masyarakat yang ingin dirangkul untuk mencapai si suara 54 dan 55 tadi ya Pak ya. Sekarang kalau kita boleh rangkum lagi, kalau untuk pertimbangannya dibanding yang lain kenapa? Kenapa Pak Ganjar? Pertimbangannya Pak. Boleh, siapa duluan? Oh baik, kita ubah lagi alurnya dari Pak Edison dulu. Bagaimana Pak? Kalau kita melihat dari ketiga ini putra terbaik, benar. Tapi yang terbaik lagi ada. Mengapa saya katakan gitu? Karena di Pak Ganjar ada Pak Mahfud loh. Ini pendekar hukum yang akan, karena persoalan di kita di ini masalah hukum. Ini negara kita hukum ini kurang ini sekarang ini. Jadi adanya Pak Mahfud wakilnya, itulah seiring nanti ketika nanti harus menangnya Pak Ganjar, diiringilah untuk pendekar hukum ada di dalamnya. Maka saya lebih tertarik karena ada Pak Profesor Mahfud MD. Itu mungkin melatar belakangi. Makasih. Baik, berarti dari Antar merasa pasangan ini saling melengkapi ya Pak ya, pasangan yang tepat. Baik, kita ke Bu Arni dulu. Bagaimana Bu? Pertimbangannya kenapa pasangan yang ini begitu? Ya, seperti yang kita bilang tadi, ada 3 calon, kan ada yang terbaik. Mungkin semua itu mereka itu adalah harapan bangsa yang baik semua. Tapi ada yang terbaik. Apalagi sekarang Pak Ganjar sudah didampingi oleh Pak Mahfud MD. Dan kita pun semakin fix lah untuk memenangkan beliau-beliau itu. Begitu. Mudah-mudahan ya dengan adanya Pak Mahfud MD, korupsi-korupsi yang selama ini sangat menggerogoti negara kita itu semakin berkurang. Mungkin kalau hangus mungkin untuk habis mungkin tidak bisa, tapi berkurang. Baik. Itulah dari Guntur. Baik, kalau dari dulur Ganjar Pranowo bagaimana Pak? Jadi dulur Ganjar Pranowo ini agak unik nih Pak. Karena dari tahun 2020 ya, kami udah bikin teropong. Teropong kami itu Ganjar gitu. Udah di center kalau bahasanya Pak, udah di center ya Pak ya. Padahal suasana itu masih sangat jauh. Tapi hari ini terbukti bahwa dia maju jadi capres. Artinya memang kita sudah melihat beliau punya banyak kelebihan-kelebihan. Ya, tidak mengabaikan kandidat lain ya. Sebab setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Tetapi kalau untuk memimpin bangsa ini, kita percaya dengan sosok figurnya itu yang kalau seandainya dia tidak melaksanakan, maka kita juga wajib negur dia nanti. Ya. Jadi kalau dulur Ganjar Pranowo kita pilih dia memang dari jauh sudah kita prediksi dan kita lihat bahwa dia mampu memimpin bangsa begitu. Oke, baik. Berarti kalau ternyata tidak sesuai harapan, tanggung jawab juga dipikul oleh dulur Ganjar Pranowo ya. Baik, dari Pak Sapam bagaimana Pak? Nah, kalau poros Ganjar sih memandangnya begini. Indonesia ini kaya dengan alamnya. Artinya kita butuh SDM untuk mengelola alam ini agar kita menjadi tuan di negeri sendiri. Nah, Ganjar adalah satu-satunya presiden yang mengajar langsung ke sekolah selama 1000 jam. Satu-satunya gubernur yang mengajar langsung ke sekolah-sekolah. Nah, kita melihat bahwa visi misi Ganjar meningkatkan SDM kita agar kita mampu mengelola negara kita sendiri, mengelola negeri kita sendiri, mengelola kekayaan alam kita sendiri. Itu sih yang disepakati oleh poros Ganjar. Oke, baik. Jadi ada 4 organisasi, 4-4-nya ini memiliki program kerja yang berbeda-beda, latar belakang, dan juga pertimbangan yang berbeda dengan elemen masyarakat yang sasarannya juga berbeda-beda, tapi dengan harapan ini kalau bersatu padu jadi tercapai semuanya ya Pak ya, untuk satu tujuan,
untuk memilih presiden yang didukung oleh organisasi Bapak dan Ibu masing-masing. Baik, untuk pertanyaan terakhir, ini mungkin berbeda-beda tapi tetap satu ya tujuannya, harapan. Harapan kita sama Pak Ganjar bagaimana ini? Tentu kan setiap organisasi mempunyai tujuan untuk memenangkan satu calon yang sama ya Pak ya, terutama untuk kita yang hadir di sini. Harapannya dari masing-masing organisasi bagaimana, Bapak dan Ibu? Kita mulai dari Ibu duluan. Baik, Bu. Apabila terpilih Pak Ganjar, bagaimana harapan dari Guntur, Bu? Kalau harapan dari kami tidak perlu muluk-muluk ya. Bagaimana Pak Ganjar bisa melanjutkan kinerja yang sudah diprogramkan Bapak Jokowi, melanjutkan yang akan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Berarti dari awali lah sudah Pak Jokowi, Pak Ganjar lah yang akan melanjutkannya supaya Indonesia lebih baik lagi. Baik, untuk dalam proses sosialisasi ke masyarakat, harapan ini juga yang disampaikan ke masyarakat. Betul. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana dari dulur Ganjar Pranowo, Pak? Kalau dulur Ganjar Pranowo mungkin sederhana aja ya. Harapan kita yang pertama, Ganjar itu takut ke Tuhan. Ya, supaya jangan macam-macam. Yang kedua, peduli ke rakyat. Dan yang ketiga, laksanakan janji. Jadi kita tidak mau, karena dia punya hak prerogatif, mau buat A, B, C, D, kita udah merasakan sekarang ini ada yang sudah pernah berjanji tidak A, ternyata B. Ya, kita berharap itu kepada Ganjar. 3 poin saja. Takut ke Tuhan, peduli ke rakyat, laksanakan janji. Saya pikir itu. Oke, baik. Kalau dari poros Ganjaran bagaimana, Pak? Kalau dari kita sih harapannya Ganjar konsisten. Apa yang dilakukan Ganjar Jawa Tengah juga harus dibangunnya juga ke Indonesia. Dan itu aja sih. Oke. Baik, terakhir Pak, dari Antar, Aliansi Nasionalis Nusantara, bagaimana Pak Edison? Dari Antar, kami rasa paling ini lapangan pekerjaan. Karena di dalam visi misi beliau juga dia termasuk lapangan pekerjaan dan menurunkan angka kemiskinan. Nah, tepat janji itu aja. Nggak perlu muluk-muluk harus memberikan anak sekolah susu sampai ini, nggak perlu. Yang penting programnya, visi misinya laksanakan, tepati janjinya. Udah, nggak ada yang lain. Oke, baik. Jadi harapan-harapan dari masing-masing organisasi sudah disampaikan. Dan harapan ini juga yang disampaikan ke masyarakat ya saat kita melakukan sosialisasi. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin dari saya udah cukup pertanyaannya. Saya kasih kesempatan untuk Bapak dan Ibu sampaikan sama sahabat delegasi apa nih, kenapa kita harus pilih Ganjar. Mungkin kita lebih menyemangati ya untuk sahabat delegasi yang menonton di rumah. Baik, kita mulai dari Pak Sabar duluan, udah langsung diambil mic-nya Pak. Oke. Yang pertama, dari dulur Ganjar Pranowo, untuk pemilu sesuai dengan tagline kita berharap seluruh elemen bangsa sama-sama mengawal pemilu ini bisa berlangsung damai dan berintegritas. Artinya, jangan sampai ada kecurangan dan ada kericuhan, apalagi sampai ada kegaduhan. Kita harapkan kepada para politisi-politisi pemangku kuasa yang hari ini menyerahkan tiket pilpres, menyadari kepentingan masyarakat untuk persatuan dan kesatuan jauh lebih diutamakan daripada kepentingan kelompok-kelompoknya. Dan dalam persoalan itu, jika itu terlaksana dengan baik, maka Ganjar Mahfud kita yakinkan menang. Saya pikir itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Sabar Site dari dulur Ganjar Pranowo. Baik, selanjutnya kita mau dengar dari Ibu Arni Mariani Siringoringo dari Guntur Ganjar untuk Rakyat. Harapan kita dari Guntur ya mudah-mudahan para pelaksana kegiatan pemilu ini berlaku adil, jujur. Jangan ada dusta di antara kita, antara relawan ataupun dengan pihak KPU ataupun Bawaslu lebih memihak ke salah satu paslon. Jadi ya kita maunya ya jujur, adil itu tetap terlaksana nantinya.
Jadi masyarakat pun tidak terganggu dengan adanya segala macam sudah pernah berlaku di tahun 2019 pada saat Jokowi kan begitu banyak banyak hoax yang termakan oleh masyarakat. Itu saja yang kita harapkan. Para pelakunya kan KPU, Bawaslu. Oke, baik. Dari Pak Edison, Aliansi Nasionalis Nusantara Antar, ada yang mau disampaikan Pak dengan sahabat delegasi? Dalam hal ini sesuai tagline tadi, kita dalam pelaksanaan ini damai. Damai dalam hal ini tidak ada menimbulkan hoak, tidak saling menyerang, dan tidak saling menjelek-jelekkan. Yang paling utama kalau dari antar, pilihlah Ganjar dan Mahfud MD. Cukup, terima kasih. Baik, terakhir dari Pak Sabam Siburian dari Poros Ganjaran. Boleh Pak disampaikan. Ganjar ini memang tidak punya beban masa lalu. Kalau dari yang dua lawannya punya beban masa lalu. Nah, jadi harapan kita nih, Gen Z ini melek nih terhadap politik. Jangan termakan isu-isu hoax yang ada di sosmed gitu. Pelajari rekam jejaknya masing-masing dari ketiga calon ini. Siapa yang memang benar-benar pro terhadap rakyat, siapa yang memang benar-benar pro terhadap uang gitu. Itu sih harapan kita terhadap Gen Z dan pemilih-pemilih lainnya gitu. Oke, baik. Ada lagi yang mau disampaikan Bapak dan Ibu? Saya mau nambahkan dikit aja untuk Silakan. sahabat delegasi dimanapun berada. Ya, kita sangat support ini delegasi dan kita berharap delegasi lebih jaya, lebih berkembang dan mampu menghadirkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya secara baik. Jadi kami mungkin mengucapkan terima kasih ini kepada delegasi dengan acara ini dan berharap acara-acara ke depan kita bisa bersinergi untuk mencerdaskan bangsa. Saya memikir itu tambahan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Sabar. Baik, sekian untuk dialog politik kita pada hari ini bertajuk Pemilih Cerdas dengan tema Kawal Pemilu Damai dan Berintegritas untuk pemenangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu narasumber yang sudah hadir, yang sudah memaparkan apa program-program kerjanya, elemen masyarakat yang ingin dirangkul, harapan terhadap Pak Ganjar dan bagaimana nanti mudah-mudahan pemilu kita ini berlangsung dengan damai ya Pak ya. Yang paling penting jangan sampai ada perpecahan hanya karena beda pilihan. Yang pasti kan kita sama-sama ingin yang terbaik untuk negara kita ini. Baik, untuk sahabat delegasi, senang sekali saya Marina Pitupulu sudah cukup untuk memandu acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa untuk menuju ke pemilu 2024. Calon presiden dan wakil presiden yang terpilih adalah yang terbaik. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk para narasumber. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Merdeka.